bentuk nenek-nenek yang tadi aku bilang yang masukin Mbak Rara itu ya memang tangan yang sebelah kanannya pun tidak berfungsi. Kayaknya bukan cuma tangan ya, soalnya dari kepala nih, dari ujung kepala bagian kanan. Nah ini sampai sekarang ini masih berasa keras gitu. Gimana ya, kayak orang nggak tidur berhari-hari kan rasanya di kepala nggak enak. Nah itu rasanya kayak gitu. Ya, jadi memang wujudnya tadi itu bungkuk dan sebelah kiri pegang tongkat, sebelah kanan tangannya tidak berfungsi. Oke. Jadi benar-benar dia biarin begitu lumpuh gitu. Jadi waktu pas kemasukan yang sebelum syariah itu pernah tuh masuk si nenek itu kan. Itu ketawanya kenceng banget dari rumah sampai ke satpam komplek depan tuh kedengeran si nenek itu. Dan memang aku jalannya begini. Iya. Gini. Berarti kalau yang satu lagi yang mungkin tadi dari jalur pantai selatan ya, itu kan sama nggak sama di mimpinya Mbak Rara yang cantik, terus ada ulernya juga, dan memang sayang sama Mbak Rara? Ini nggak bisa aku detailin ya. Yang ini nggak bisa aku detailin. Kenapa? Ya bahaya aja. Bahaya soalnya. Selain Mbak Rara yang digangguin, pernah nggak keluarga digangguin juga? Kalau keluarga pernah, anak ya, cuma karena anak tapi kan nggak bisa dimasukin karena masih anak-anak waktu itu kan. Jadi ngobrol aja dia di belakang main, terus tiba-tiba anakku badannya mental ke pintu. Pas ditanya kenapa, didorong sama temen aku katanya. Tapi aku nggak bisa lihat, tapi dia sendiri itu di situ, nggak tahu ada siapa. Memang rame di rumah itu, rame banget. Jadi aku tuh beli rumah bekas orang, pas beli rumah itu tuh banyak tulisan-tulisan Arab yang ada gambar-gambarnya gitu, nggak ngerti itu apa. Mungkin karena dia pedagang, mungkin ini kali penglaris atau apa mungkin ya. Jadi rumahnya tuh memang sudah jadi kerajaan, udah rame. Wah. Gitu. Menurut dua orang yang peruqyah syar'i di rumah itu ngomongnya gitu. Oke. Nah ini kan udah 1,5 tahun ya katanya, udah nggak kerasukan lagi. Udah, semakin lama semakin baik, alhamdulillah. Semakin lama semakin baik. Terakhir awal 2022 ya? Iya, 2022 awal. Pas terakhir itu terus ternyata masih ada gitu, pikir saya kan, ternyata masih ada gitu. Terus pas itu kan efeknya lumayan bikin muka nggak bagus tuh, jadi tiba-tiba muka saya tuh kayak berubah, bengkak semua. Nah itu akhirnya dia bilang kan sering deketin ini aja, sering mendekatkan diri sama Allah, balik lagi ke situ kan. Memang itu semua saya ambil kesimpulan, semua itu nggak bisa disembuhin siapa-siapa kalau nggak dari kita sendiri gitu. Betul. Makanya akhirnya dari situlah saya akhirnya mulai coba ikut pengajian sampai akhirnya bulan Agustus itu jeda waktu 3 bulanan saya memberanikan diri untuk ambil kuliah lagi jurusan agama karena itu pengen tahu lebih dekat bagaimana cara mengusir mereka, menangkal mereka. Tapi memang mereka ada, cuma gimana cara kita aja nih ngebentengin diri kita sendiri. Benar. Supaya nggak ikut bisikannya mereka yang nggak baik. Setuju. Jadi boleh nih kita kasih tahu nih caranya gimana, kan udah belajar. Iya, alhamdulillah ya caranya ya itu saya kalau bisa selagi bisa sholat malam. Tapi ya sholat malam, puasa, ya ikutin aja lah. Jadi ibaratnya kalau saya ngomong ke diri sendiri, tebuslah dosa-dosa yang dulu muda yang pernah saya lakuin, yang nggak pernah sholat kan, namanya anak muda waktu itu kan sholat belang-belang kan, nggak inilah, apalagi yang namanya puasa, sholat aja belang apalagi puasa kan. Alhamdulillah makin kesini makin mendekatkan diri, rumah jadi adem, jadi enak, ditempatin juga enak. Padahal kalau dibilang mau sereman mana nih dulu sama sekarang, dulu perumahan, sekarang saya tinggal di perkebunan, rumah saya di tengah-tengah kebun. Kalau dibilang serem harusnya serem ini, tapi enggak, alhamdulillah nggak pernah ada gangguan apa-apa semenjak saya mendekatkan diri itu. Jadi hikmahnya itu sih, ternyata saya jadi kebawa ke jalan yang bener. Betul. Tapi aku boleh tanya sesuatu nggak? Kan kerasukan sering banget ya. Impactnya apa sih buat Mbak Rara? Ya badan pastinya capek, sakit-sakit semua. Penyakit tuh ada aja yang nggak masuk logika ya. Kalau kemarin itu kan saya kena stroke itu kan belum 40. Kan nggak masuk akal sebenarnya kalau masih muda udah kena stroke kan. Waktu pas berapa tahun yang lalu itu. Terus ya udah makin kesini udahlah, dari medis memang bilang itu stroke ringan, tapi setelah fisioterapi dia bilang harus operasi, saya nggak mau kan. Tapi kalau dilihat keseharian tuh normal aja soalnya, cuma dia malam aja sakitnya. Kalau malam tuh rasanya tangan nih kayak ketek nih kayak mau lepas, nggak kuat nahan sakitnya. Sampai dibawa ke UGD tiap tengah malam tuh karena nggak kuat nahan sakitnya, kaku gitu tangan.
Alhamdulillah berkurang. Udah nggak sakit lagi malah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang udah aman Kak kondisinya? Aman. Aman sih. Yang insya penting Allah. kita jangan terlalu dalam lagi gitu. Oke. Bebas. Oke, sebelumnya makasih banget udah Iya, kesini dan mungkin dari Kananta ada nggak pesan-pesan buat Mbak Rara apa yang harus dilakukan dan mungkin buat sobat misteri di rumah nih supaya tidak kejadian? Yang Mbak Rara lakuin sekarang udah bener, karena ya bener tadi aku sering juga bilang, karena kalau hal-hal yang kayak begini kadang kalau kita datengin orang, mau kita sebut ustadz atau apapun itu ya, ini di luar yang ruqyah syariat dan lain-lain ya, ini ya orang pinter apa Ya, gitu. itu. Itu kadang malah bikin kita makin kebuka, makin nambah, karena mereka berusaha ngomongnya untuk menghilangkan, menggunakan makhluk gaib lagi. Di sebagian orang kayak Mbak Rara itu biasanya itu malah jadi makin bahaya gitu loh, makin rame karena dia punya daya tarik sendiri kan buat makhluk gaib gitu. Jadi cara yang paling benar adalah ya itu tadi, mendekatkan diri sama Tuhan, yakin kalau Tuhan kita baik, dia pasti jaga kita. Kalau kita yakinin itu pasti mereka nggak akan ada rasanya lagi. Gitu loh, karena mungkin ya bener, dulu masih muda jadi belum bisa kontrol diri, masih jauh dengan Tuhan gitu kan. Jadi mereka semakin enak kontrol Mbak Rara, menguasai Mbak Rara tuh makin enak. Kalau sekarang alhamdulillah kan udah tahu gitu kan, jadi harus Mbak Rara yang kontrol mereka gitu loh. Ya hidup kita berdampingan dengan makhluk gaib betul, tapi bukan berarti mereka bisa kuasain kita. Jadi tetap dengan Mbak Rara yang sekarang semakin dekat sama Tuhan dan tahu caranya bagaimana kontrol. Itu aja paling. Mungkin nggak dua makhluk ini bakal lepas dari Mbak Rara? Kalau lepas banget sih aku rasa susah ya, tapi kalau akhirnya dia nggak bisa kontrol Mbak Rara lagi mungkin bisa. Kalau Mbak Raranya benar-benar 100% mendekatkan diri sama Tuhan dan percaya bahwa kita udah paling sempurna tinggi nih dari dia. manusia tuh, kita tuh paling tinggi daripada mereka, jadi mereka tuh nggak ada apa-apanya. Ketika kita ngerasa mereka nggak ada apa-apanya sama kita, mereka semakin jauh Mereka kesel. gitu. Kayak dicuekin aja gitu kan? Iya. Oke. Mbak Rara sekali lagi terima kasih udah mampir dan sudah cerita misteri yang luar biasa nih. Udah menemani malam Jumat kita hari ini. Makasih juga Kananta udah nemenin. Sama itu, terima kasih. Temenin terus ya. Terima kasih Mbak Rara. Oke sahabat misteri, seru banget kan ceritanya. Semoga malam ini tidur sangat nyenyak. Dan kalau misalkan kalian juga punya cerita misteri juga dan mau disampaikan di sini, kirimkan ke Instagram kita di @ucprime.official atau bisa kirimkan email ke dmuctv@gmail.com. Nanti buat kalian yang ceritanya paling oke akan kita undang dan akan kita ulas satu persatu bersama Kananta. Sayang banget ya waktunya udah habis, udah 30 menit nemenin. Tapi tenang aja, pastinya aku dan Kananta akan selalu nemenin kalian di setiap malam Jumat berikutnya. Aku Grita dan Kananta dan juga Mbak Rara pamit undur diri. Malam Jumat jangan pikir kalian sendirian.